Assalamualaikum teman-teman onlineku semuanya. Jumpa lagi dengan aku, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan tinggal di rumah sederhana. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oh iya teman-teman, aku akan kembali share kegiatan hari ini ya. Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa ya teman-teman. Kegiatan yang tak berubah sama aja ya, seorang ibu rumah tangga kan bersih-bersih, masak, pokoknya ngurusin keriuan di rumah gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan puasa. Semoga puasanya lancar, berkah, barokah, amin. Oh ya teman-teman, kegiatan pagi ini aku awali seperti biasanya teman-teman. Ini aku lagi nyuci piring. Hari ini tuh cucian piringku lumayan menumpuk gitu ya teman-teman. Kalian kan ngerti sendiri teman-teman, aku tuh setiap cuci piring selalu banyak teman-teman, nggak pernah sedikit, jarang banget pokoknya. Ya maklumlah teman-teman, namanya sekeluarga itu sukanya makan-makan, sukanya gonta-ganti piring, sukanya buat apa gitu, pokoknya penghabisan piring dan gelas. Apalagi pas bulan puasa gini ya teman-teman, terus mau buka puasa juga masak, mau sahur itu juga masak, pokoknya serba-serba masak itu kan menghabiskan piring yang banyak gitu ya teman-teman, sama wadah-wadah gitu. Ya ngerti sendirilah teman-teman, kalau masak itu kan ya begitu mesti rusuh gitu. Sebenarnya itu nggak rusuh, berserakan kemana-mana gitu ya teman-teman. Pokoknya habis masak itu semua itu aku kumpulin di bak cucian piring gitu teman-teman. Jadi numpuknya itu di bak cucian piring. Kalau aku tuh lagi males cuci piring dulu, ya besoknya gitu aku cuci piring gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku pas rajin gitu biasanya habis masak itu langsung aku cuci gitu ya piringnya teman-teman. Tapi kalau pas lagi males atau mager gitu ya besok-besok gitu ya teman-teman. Alhasil ya mesti menumpuk begini. Tapi magernya kalau pas nyuci piring itu kalau aku lagi masak sahur aja teman-teman. Kalau pas buka puasa ya langsung aku cuci teman-teman. Kan kalau itu kita habis masak buka puasa kan jam 4 gitu udah beres ya teman-teman, jadi langsung dicuci gitu piringnya. Kalau pas sahur itu kan malam-malam masaknya, jadi agak malesan gitu teman-teman ya. Soalnya kalau pas sahur itu kan aktivitasnya sambil ngantuk-ngantuk gitu ya teman-teman. Mau bangun aja kadang itu males kalau pas sahur, tapi ya harus tetap semangat aja. Soalnya nanti takut puasanya itu nggak lancar gitu, lemes di tengah jalan gitu ya teman-teman. Apalagi yang punya penyakit asam lambung gitu ya teman-teman, kadang itu puasa setengah hari aja perut itu udah terasa panas gitu teman-teman. Jadi kalau pas sahur itu sambil minum obat mah gitu ya teman-teman, obat asam lambung kan biar puasanya itu lancar. Soalnya aku juga penderita asam lambung teman-teman, jadi aku kalau sahur itu aku minum obat asam lambung teman-teman, biar puasanya itu full terus lancar gitu, nggak jadi penyakit ya teman-teman. Ya begitulah ya teman-teman, namanya emak-emak itu apalagi kalau kecapean itu suka kambuh teman-teman ya. Nah oke teman-teman, setelah tadi aku nyuci piringnya udah selesai teman-teman, udah beres. Ini selanjutnya aku nyuci baju gitu ya teman-teman. Tapi hari ini cucianku nggak banyak, ya cuman setengah aja, karena ya seperti biasanya teman-teman nggak aku cuci semua, cuman aku pilih-pilih aja. Dan ini kalian lihat teman-teman, bajuku udah ganti karena aku tuh habis mandi teman-teman. Tadi tuh aku belum mandi. Buat aktivitas juga nggak enak teman-teman kalau nggak mandi duluan. Lagian aku tadi itu juga ke pasar dulu teman-teman, karena tadi itu tukang sayurnya nggak lewat ya teman-teman, jadi terpaksalah aku mandi dulu terus aku ke pasar gitu ya teman-teman. Ya biasalah teman-teman ya, buat belanja menu buka puasa nanti sore gitu sama sahur ya teman-teman. Soalnya tukang sayur hari ini tuh libur teman-teman, aku tuh jadi galau. Ya galau lah teman-teman, karena tuh emak-emak kalau ke pasar itu kan suka kilaf apa-apa gitu ya teman-teman, jadinya harus bawa uang yang berlebihan gitu. Ya gimana ya teman-teman, biasanya itu kalau mau ke pasar kan di rumah udah di planning nanti belanjanya habis 100.000 lah, nyampe nya di pasar jadi merembet 200.000 gitu ya teman-teman, kan jadinya nggak hemat gitu teman-teman ya. Apalagi ini tuh mendekati lebaran gitu ya teman-teman, di pasar itu apa-apa serba ada teman-teman, makanya matanya itu jelalatan kemana-mana teman-teman ya. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong hari ini teman-teman pada ngapain? Udah pada beberes rumah apa belum nih teman-teman? Udah pada aktivitas ngapain aja? Apa masih mager-mageran di kamar gitu teman-teman? Oh iya teman-teman, nggak terasa ini tuh lebarannya udah beberapa hari lagi teman-teman, tinggal menghitung hari gitu ya. Udah persiapan apa aja nih teman-teman? Udah komplit apa belum? Apa masih nungguin THR-nya turun gitu teman-teman ya? Harapan emak-emak itu kalau dapat THR kan seneng gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali ke video awal lagi. Ini aku nyuci, masih banyak gitu nyucinya teman-teman. Ini tuh alhamdulillah cuacanya sedikit cerah gitu teman-teman, aku bisa nyuci-nyuci
ya kegiatan mau lebaran ya begini teman-teman tetap sama aja, full cuci-cuci, full beberes gitulah pokoknya teman-teman. Apalagi mau lebaran gitu kan kita wajib beres-beres rumah gitu ya teman-teman. Ya kalau mau lebaran gini nih yang bikin emak-emak itu capek teman-teman, ngurusin rumah. Kita itu wajib cuci-cuci, cuci korden lah, cuci apalah pokoknya paket komplit. Dan berhubung lebarannya itu sebentar lagi ya teman-teman, di tempatku itu orang pada jualan udah berkurang gitu teman-teman, nggak sebanyak waktu baru puasa gitu ya teman-teman. Sekarang udah pada libur gitu, yang jualan es, jualan lauk pauk gitu ya teman-teman, udah pada beberes rumah mungkin ya, persiapan lebaran. Iya begitulah teman-teman, tukang sayur di tempatku aja sekarang udah nggak jualan lagi, udah libur gitu ya teman-teman, katanya mau beres-beres rumah, mau ngurusin persiapan lebaran gitu teman-teman. Iya maklumlah teman-teman ya, kalau mau lebaran itu persiapannya cukup banyak, belum yang ngasih amplop keponakan, belum yang beliin baju pak suami, beliin baju bocil-bocil, belum yang kue lebaran gitu ya teman-teman. Pokoknya persiapannya itu banyak banget. Tapi kalau teman-teman di rumah, bunda-bunda di rumah, kalau bisa buat kue lebaran kan cukup enak gitu ya teman-teman, bisa menghemat dan juga ya enak buat sendiri gitu teman-teman ya. Makanya itu juga los ya teman-teman, kalau kita itu belikan cuman 1 toples 2 toples gitu, mau makan banyak kan nggak bisa ya teman-teman. Tapi kalau kita itu bisa buat sendiri kan bisa makan banyak gitu sepuasnya. Tapi aku tuh orangnya gampang nggak telatenan gitu teman-teman, kalau udah buat sekali gagal itu udah nggak ngulang kedua kalinya teman-teman, mending beli aja lah gitu, siap makan teman-teman. Tapi kalau yang pinter udah yang andal gitu buat kue ya enakan bikin sendiri gitu ya teman-teman. Apalagi kalau bunda-bunda gitu menerima pesanan, wah untungnya itu bisa buat beli jajan yang lain gitu ya teman-teman, yang kue-kue lebaran yang lain gitu. Jadi kan lumayan juga teman-teman, punya penghasilan sendiri buat tambahan gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini aku nyuci bajunya udah hampir selesai dan alhamdulillah akhirnya selesai juga teman-teman. Ini tuh aku tinggal jemur bajunya, dan kalau tinggal jemur gini nih yang udah enteng gitu ya teman-teman, udah lega karena udah cuci-cuci juga dan cuacanya ya lumayan panas gitu teman-teman. Dan semoga aja ini nanti panasnya sampai sore gitu teman-teman, biar jemuranku itu bisa kering semua. Dan ini kalian lihat sebelahnya ini udah hampir kosong gitu teman-teman, nggak ada jemuran karena alhamdulillah kemarin udah pada aku setrika teman-teman. Ya mumpung aku tuh lagi mood, terus lagi pikirannya itu plong gitu teman-teman, dan rajin juga, jadi oke lah semuanya aku kerjain. Setrika kemarin itu menumpuk banget teman-teman, tapi alhamdulillah sekarang udah selesai. Ini ada cucian lagi teman-teman, nanti kan mesti ada setrikaan lagi. Ya begitulah teman-teman, pekerjaan rumah itu tetap ada aja, setrikaan udah beres sekarang ada lagi. Pokoknya setiap hari tetap ada setrikaan teman-teman, karena setiap hari juga nyuci, jadi ya maklumlah kalau setrikaan itu pasti ada teman-teman. Tapi aku tuh setrikanya nggak setiap hari teman-teman, aku nunggu banyak dulu gitu, soalnya kalau setrika setiap hari itu listriknya juga boros gitu ya teman-teman. Soalnya listrikku itu pakai token pulsa gitu ya teman-teman, jadi ya agak menghemat sedikit lah. Jadinya aku tuh kalau setrika biasanya kalau udah menumpuk gitu, kadang 5 hari sekali, kadang seminggu sekali gitu ya teman-teman. Pokoknya yang aku dahuluin itu seragamnya bocil, mesti aku setrika duluan gitu ya teman-teman. Kalau baju yang lain itu ya besok-besok gitu. Pokoknya itu baju yang penting-penting gitu yang aku setrika teman-teman. Biasanya itu kalau baju yang lain, kalau aku lagi males gitu, aku lipat-lipat dulu teman-teman, terus nanti kalau udah senggang lanjut disetrika. Biasanya aku seperti itu teman-teman, jadi ya tetap rapi. Soalnya biasanya kalau emak-emak itu ngelihat barang berantakan itu kan suka risih gitu teman-teman, pusing ya dilihatnya. Iya wes pokoknya begitulah teman-teman, namanya emak-emak. Apa-apa itu mintanya rapi gitu. Iya begitu tuh yang membuat mama itu kadang capek beres-beres rumah gitu ya teman-teman, karena itu kalau nggak rapi banget itu belum selesai teman-teman. Ya udah teman-teman, sekian dulu video dari saya, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.